Selamat datang di era di mana mesin mulai berpikir. Kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bahkan hidup. Tapi, pernahkah Anda bertanya, siapa sebenarnya yang menemukan AI? Apakah ada satu jenius tunggal yang tiba-tiba melahirkan revolusi digital ini? Jawaban singkatnya mungkin mengejutkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa disebut sebagai penemu AI. AI adalah karya kolektif, hasil dari perkembangan multidisiplin yang melibatkan kontribusi brilian dari banyak pemikir selama puluhan tahun. Namun, jika kita harus menunjuk dua nama raksasa yang mendefinisikan awal mula bidang ini, kita harus memulai dari landasan teoretisnya. Yang pertama adalah Alan Turing. Pada tahun 1950, jauh sebelum komputer menjadi barang umum, Turing, seorang matematikawan Inggris, menerbitkan makalah fundamental yang bertanya, bisakah mesin berpikir? Dari sana, lahirlah konsep mesin Turing, sebuah model komputasi universal yang secara konseptual menjadi dasar bagi setiap program komputer modern. Kontribusi terbesarnya bagi filsafat AI adalah uji Turing, sebuah tes yang hingga kini masih menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah sebuah mesin bisa menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Turing memberikan otaknya landasan teoretis bahwa komputasi cerdas itu mungkin, namun jika Alan Turing adalah pemikir filosofis di balik gagasan tersebut, siapa yang memberikan namanya? Disinilah peran John McCarthy menjadi sangat sentral dan mengapa ia sering diakui sebagai bapak kecerdasan buatan. Pada musim panas tahun 1956 di Dartmouth College, New Hampshire, sebuah konferensi bersejarah diadakan. McCarthy, seorang ilmuwan komputer muda dari MIT yang menjadi penyelenggara konferensi ini, memutuskan bahwa bidang studi yang baru ini itu kemampuan mesin untuk mensimulasikan kecerdasan manusia memerlukan identitas yang jelas. Saat itulah ia menciptakan frasa yang kini kita kenal di mana-mana. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. McCarthy tidak hanya menamai bidang ini, ia mendefinisikannya sebagai ilmu dan teknik membuat mesin cerdas. Konferensi Dartmouth tahun 1956 secara resmi diakui sebagai momen kelahiran disiplin ilmu AI, menyatukan berbagai peneliti yang tadinya bekerja terpisah di bawah satu bendera. Tentu saja, sejarah AI juga diisi oleh para pionir brilian lainnya yang langsung mewujudkan gagasan McCarthy menjadi kenyataan. Mari kita sebutkan beberapa kontributor kunci ini. Marvin Minsky, yang bersama McCarthy mendirikan AI Lab di MIT. Minsky dikenal karena karyanya pada jaringan saraf dan kerangka kerja pengetahuan yang kompleks. Dan yang tak kalah penting, ada Herbert A. Simon dan Alan Turing pada tahun yang sama dengan konferensi Dartmouth 1956. Mereka menciptakan logic series program AI pertama yang mampu membuktikan teorema matematika. Ini adalah bukti praktis pertama yang menunjukkan bahwa gagasan McCarthy dapat diwujudkan secara nyata. Mereka memelopori pendekatan pemrosesan informasi dan pemecahan masalah simbolik yang mendominasi penelitian AI selama beberapa dekade. Jadi, saat kita melihat perkembangan AI modern hari ini, dari machine learning hingga model bahasa besar, penting untuk diingat kembali akar-akarnya. Alan Turing menanam benih filosofis dengan menanyakan, bisakah mesin berpikir? John McCarthy memberikan identitas dan nama kecerdasan buatan, menyatukan bidang ini sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan sekelompok kecil pemikir pada pertengahan abad ke-20 mengubah fiksi ilmiah menjadi sains. Mereka semua adalah arsitek dari masa depan cerdas yang kita tinggali sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.